Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Rian Test Game. Di video kali ini aku akan ngetes main game Genshin Impact di HP Samsung Galaxy A55 5G setelah ada update software. Nah, jadi kemarin itu ada update software di HP ini ya, di patch keamanan di 1 Agustus, dan ini ada tambahan fitur baru yaitu Circle to Search ya. Jadi ini menarik banget untuk update kali ini, dan di sini aku bakal ngetes untuk performanya apakah meningkat atau tidak. Nah, untuk speknya HP ini pakai chipset dari Exynos ya, lupa namanya apa, nanti akan aku tulis. Dan untuk RAM-nya ini 8/18 GB. Untuk skor Antutunya ini di 737 ribuan poin. Dan seperti biasa di sini aku menggunakan jaringan WiFi, kemudian untuk brightness dan volumenya seperti ini guys ya. Oke, langsung aja kita ke game Genshin Impact-nya. Oke, kita udah masuk ke dalam game Genshin Impact-nya ya. Dan di sini untuk settingan grafiknya, di sini aku mau coba di settingan grafik rata kanan ya, di tertinggi di 60 fps. Apakah bakal lancar atau tidak nih? Nah, di sini untuk fps-nya tembus sampai 40 fps. Kita coba keluar. 45 turun ke 37, 39. Ya, kalian pentingin aja untuk grafik fps-nya di sini ya. Untuk fps-nya kalian bisa lihat. Dan di sini untuk gambarnya ini bagus banget ya, karena udah di rata kanan dan layarnya ini udah pakai layar AMOLED. Untuk speakernya, nah ini speakernya udah stereo speaker ya, dan ini speakernya cukup kencang, cukup bagus tuh ya. Dan di sini kita bakal main sekitar 20 menitan lah ya. Dan di sini kita bakal nyelesain misi harian dulu. Dan ini sorry banget ya, ini levelnya masih rendah guys ya, soalnya aku bukan player Genshin, jadi gak bisa buka map yang lebih tinggi, map apa namanya, selain map ini, map Semeru atau yang lainnya ya, soalnya aku bukan player Genshin. Nah, di sini untuk FPS-nya masih di 40-an ya, 48, 49, jadi gak bisa stay di angka 60 FPS. Tapi ini wajar sih, soalnya Antutunya juga cuma di 700 ribuan poin. Oke, wah ini speakernya kenceng banget coy. Jadi kita coba turunkan. Nah, segini aja. Oke, di sini pas battle tipis-tipis masih lancar ya, di angka 40-an. Oke. Oke, nice. Nah, di sini untuk FPS-nya masih di sekitar 35 sampai 45 ya untuk FPS-nya. Jadi nggak bisa di 60 fps. Dan BTW ini baru beberapa menit, tapi HP-nya udah mulai anget guys ya. Kita coba cek nanti ya. Nah, di sini kita coba cek untuk suhunya, ini ada di 42 derajat ya, udah mulai anget. Padahal baru beberapa menit, baru 5 menitan ya. Nah, di sini untuk apa namanya, efek skillnya ini mantap ya. Tuh. Wah, ini FPS-nya di 30-an ya. Memang berat sih ini game. Tapi masih playable, asalkan di atas 30 fps ini masih playable guys ya. Oke, nice sekali ya. Misinya selesai. Dan pas udah nggak battle, ini fps-nya naik ya ke 40-an ya. Tapi nggak bisa lebih dari itu. Pas jalan-jalan di sini ya masih sekitaran 37, 34, 35, 40 gitu ya. Ini gak bisa dibilang bisa di 60 fps, ini gak bisa sih. Oke, di sini mulai turun ya ke 27 tadi. Nah, udah mulai turun guys ya. FPS-nya udah mulai turun, berarti performanya ini udah mulai di limit. Ada throttling, dan untuk suhunya masih di 42. Masih adem sih sebenarnya buat Genshin, tapi di belakang ternyata udah panas guys ya. 45 derajat ya di bagian belakang. Ternyata HP ini lebih panas di bagian belakang ya. Biasanya HP-HP seperti Poco F6 ataupun Infinix itu panasnya di area depan gitu ya. Kalau HP ini di belakang, pantesan dipegang itu memang agak panas ya. Ini gerah. Ini kita main lagi guys ya. Dan ya ini masih di 30-an ya, memang ya performanya memang enggak spesial ya HP ini. Kalau di settingan rata kanan ya, kalian bisa turunin aja untuk grafiknya cuy, biar lebih stabil.
Nah, pas teleport ini cukup kencang ya, nggak terlalu lama untuk teleportnya guys. Nah, pas di area kota di sini memang FPS-nya udah menurun ya di 30-an. Oke, di sini kita coba teleport, apakah cepat atau tidak ya. Nah, ini wah. Wah, cepet sih untuk teleportnya guys ya. Lumayan. Wah, aduh, ada drop tadi guys ya ke 19 FPS. Wah. Ya, ini FPS-nya udah turun ya ke 28 FPS. Waduh, ini FPS-nya udah mulai drop guys ya. Oke, di sini udah hampir 15 menit main ya, dan di sini untuk suhunya kita coba cek dulu. Ini ada di 42 derajat untuk suhu depannya, dan untuk suhu belakangnya ini di angka 43 ya, udah turun sebenarnya ini. Tadi kan sempat di 45. Sekarang udah turun di 43,7 derajat. Tapi FPS-nya ini masih di 30-an FPS, guys. Oke, di sini kita coba lawan bos, guys. Nah, di sini untuk FPS-nya ada di 41. Wah, sekarang naik ya. Oke, tebal banget, cuy. Nah, pas di sini untuk FPS-nya ya masih seginian, guys ya. Cuma di 30-an FPS aja. Ya, performanya memang seperti ini, cuy. Enggak yang oke banget di settingan rata kanan. Dan ya di sini aku udah main sekitar 1 jam ya, 1 jam 20 menit, dan untuk baterainya ini berkurang sekitar 8% ya. Jadi main 20 menit baterai berkurang 8%, dan untuk suhunya sendiri di sini ada di angka 41,6, 41,8 bagian depan, dan bagian depan di sini di 43 derajat Celcius. Tapi pas paling panasnya itu bisa tembus sampai 45 derajat Celcius ya. Tapi sekarang udah agak mendingan, udah menurun suhunya, tapi FPS-nya juga menurun, guys. Untuk FPS-nya di sini dapetin rata-rata FPS di angka 35,5 FPS aja ya. Jadi kalian bisa lihat di sini untuk FPS-nya memang gak tinggi-tinggi amat ya, cuma di angka 30 sampai 40 FPS. Cuma yang nggak ada frame drop yang sampai mengganggu gitu, guys ya. Ini frame drop cuma pas teleport aja ya. Jadi overall masih oke banget untuk main. Cuma ya memang agak kurang kalau di settingan rata kanan. Cuma dapetin di 35an FPS aja ya. Jadi saran aku kalian turunin aja untuk settingan grafiknya ke settingan medium aja supaya lebih tinggi untuk FPS-nya. Oke, mungkin itu aja untuk gaming test Genshin Impact di Samsung Galaxy A55 5G setelah ada update software. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Rian Test Game. Terima kasih, jumpa lagi di video gaming test berikutnya.